Halo semua, kita lanjut pembahasan transportasi sel bagian yang osmosis. Nah, tapi sebelumnya kakak jelaskan dulu yang ini. Sebuah larutan, larutan itu pasti terdiri dari dua kan. Ada pelarutnya. Pelarut itu biasanya air atau alkohol. Dan zat terlarut. Ini biasanya gula, garam, apalagi yang terlarut. Deterjen. Nah, jadi segala yang terlarut itu zat terlarut kan. Kalau di difusi tadi yang berpindah itu apa? Zat terlarut kan? Atau molekulnya, molekul terlarutnya. Jadi ini perpindahan molekul terlarut atau zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau dia osmosis, ini yang berpindah adalah pelarutnya, airnya yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Begini, perpindahan, ingat ya, yang berpindah itu adalah airnya, pelarutnya. Pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Atau ini juga perpindahan pelarut dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Itu sama aja. Loh, kok sama? Ini konsentrasi rendah, ini konsentrasi ke konsentrasi tinggi. Ini konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Jadi maksudnya gini. Konsentrasi tinggi dengan konsentrasi air tinggi ini beda ya. Oke? Bedanya di mana? Kalau dia konsentrasi tinggi, konsentrat misalnya jus avokat konsentratnya 70%, artinya jus itu kental kan? Jadi konsentrasi tinggi ini pelarutnya sedikit, dan zat terlarut atau molekul terlarut itu banyak, tinggi. Maka cairan ini bisa kita katakan cair apa kental? Kental kan? Berarti pelarutnya yang tinggi. Zat terlarut rendah kan? Maka ini cairannya kental apa cair? Cair atau encer. Jadi gini, perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti perpindahan pelarut dari yang airnya konsentrasinya rendah
Kalau ini kan kental, berarti kalau konsentrasi rendah ini cair, ya kan? Dari konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang mana berarti ini konsentrasi rendah, dia cair kan? Ke konsentrasi tinggi, kental. Jadi airnya berpindah dari yang cair ke kental. Terus kalau ini, perpindahan pelarut dari konsentrasi air tinggi. Kalau konsentrasi air tinggi berarti airnya yang tinggi, airnya banyak. Pasti ini cair. Ke konsentrasi airnya rendah, airnya sedikit, berarti kental. Sama nggak yang atas sama yang bawah? Sama aja. Terus yang dipakai yang mana? Dua-dua dipakai sih, tergantung kalian gampang ingatnya yang mana. Yang ini kah atau yang di bawah? Kalau kakak sih dua-dua juga oke. Tapi intinya adalah osmosis itu yang berpindah airnya, pelarutnya. Difusi yang berpindah itu molekul terlarutnya, zat terlarutnya. Jadi kalau gula ya molekul-molekul gulanya yang pindah. Kalau ini airnya yang berpindah. Gitu. Nah, berikut ada 3 jenis larutan. Ada 3 jenis tekanan osmotik. Jadi yang pertama ada, ganti warnanya. Terus. Hipertonik. Terus hipotonik dan isotonik. Nah, hiper. Lihat nih kata-kata hiper. Hiper itu artinya tinggi. Tonik, ton, tekanan. Jadi tekanannya tinggi. Hipotonik, rendah. Ton tekanan. Iso itu sama. Ton itu tekanannya. Maksudnya hipertonik, tekanan tinggi, artinya konsentrasinya tinggi. Kalau konsentrasi tinggi, kalau dia konsentrasi tinggi artinya pelarutnya banyak apa sedikit? Sedikit kan? Zat terlarutnya yang banyak. Jadi ini kental karena konsentrasinya tinggi. Sebaliknya, hipotonik ini kan tekanan tinggi, konsentrasinya tinggi. Berarti ini konsentrasinya rendah. Ganti warna dulu. Ini konsentrasi rendah. Jumlah pelarut sama zat terlarutnya beda kan? Pelarutnya ini lebih banyak. Pelarutnya banyak. Zat terlarutnya sedikit. Jadi hipertonik ini tadi kental. Ini kental. Kalau yang ini cair. Terus isotonik. Iso itu sama kan? Pelarut dan zat terlarut itu jumlahnya sama. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya ada sel kita tempatkan di ini nih, di konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah, dan konsentrasi zat pelarut terlarutnya
sama, atau di larutan hipertonik, larutan hipotonik, atau larutan isotonik. Aduh, ini kayaknya udah nggak muat deh. Kita lanjut di video berikutnya ya.